Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini. Bersama saya Kezia, beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara sudah kami siapkan untuk Anda. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami di Jawa Post TV Bali untuk informasi lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Pemerintah Indonesia dan Iran menandatangani kesepakatan perdagangan preferensi pada pertemuan bilateral Presiden kedua negara di Istana Bogor, Selasa 23 Mei. Presiden Jokowi berharap perjanjian kerjasama ini dapat meningkatkan perdagangan kedua negara dan nilai perdagangan kedua negara tersebut tercatat sebesar 257,2 juta US dollar. Pemerintah Indonesia dan Iran menaikkan kesepakatan perdagangan preferensi atau Preferential Trade Agreement (PTA) dalam momentum lawatan Presiden Iran ke Indonesia. Pada agenda pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ebrahim Raisi di Istana Bogor Selasa 23 Mei, kedua belah pihak sepakat meningkatkan kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini. Sebelumnya, perundingan PTA Indonesia dan Iran putaran ke-7 atau tahap final digelar pada pertengahan Mei lalu di Teheran, ibu kota Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian investasi pembangunan ibu kota Nusantara dan solusi untuk investasi sektor migas. Pada 2022, total perdagangan kedua negara tercatat di angka 257,2 juta dolar AS, dengan surplus pada pihak Indonesia sebesar 227,9 juta dolar AS. Menurut Kementerian Perdagangan RI, sebagai pelaku perundingan, PTA ini akan membuka peluang ekspor Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yakni di wilayah Timur Tengah dan Persia. Dari Bogor, Jawa Barat, Suwanti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dengan Presiden Iran Selasa 23 Mei menghasilkan 10 kesepakatan di berbagai bidang, di antaranya terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika dan kesepakatan perdagangan preferensi. Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi di Istana Bogor pada Selasa 23 Mei menghasilkan 10 kesepakatan. Kesepakatan itu terkait berbagai bidang seperti penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang kerjasama memberantas peredaran gelap narkotika. Ada pula MOU lainnya yang ditandatangani yakni terkait persetujuan perdagangan preferensi antara Indonesia dengan Iran. Bidang-bidang lain yang menjadi poin kesepakatan kedua negara yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kemudian jaminan produk halal. Selanjutnya, pengembangan dalam sektor energi. Regulasi untuk produk farmasi, biologi, obat tradisional, kosmetik, serta pangan olahan. Selain itu, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, bantuan administrasi di bidang kepabeanan, hingga promosi perdagangan, serta yang terakhir, program pertukaran kebudayaan kedua negara. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menambahkan bahwa ia dan Presiden Raisi membahas pula potensi kerjasama di bidang teknologi kesehatan, peningkatan ekonomi, hingga riset bersama alih teknologi bidang perkereta-apian. Dari Bogor, Jawa Barat, Suwanti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka 18 Asia Media Summit 2023 atau konferensi tingkat tinggi media Asia Pasifik yang ke-18 di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 23 Mei. Konferensi ini berlangsung sejak 21 Mei sampai 25 Mei dan dihadiri 40 delegasi negara Asia Pasifik, Eropa, serta Asia.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengajak media untuk terus menyiarkan informasi yang sesuai dengan fakta. 2, 3. Wakil Presiden Maruf Amin secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi media se-Asia Pasifik yang ke-18 18th Asia Media Summit 2023 pada Selasa 23 Mei di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Rangkaian KTT Media se-Asia Pasifik ini mengusung tema besar, peran media dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan, diikuti ratusan peserta, diantaranya perwakilan media dan organisasi penyiaran se-Asia Pasifik. Ditemani Gubernur Bali, Iwayan Koster, dalam konferensi pers usai pembukaan, Wapres mengingatkan media sebagai mata dan telinga bagi masyarakat, memiliki peran vital untuk menyampaikan informasi yang benar. Jadi selain memberi informasi, mengedukasi masyarakat, juga mengkonfirmasi terhadap berita-berita yang tidak benar, ya, terutama di media sosial. Karena itu media mainstream ini harus menjadi media yang bisa mengkonfirmasi sehingga masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita bohong. Bersama perwakilan 40 delegasi negara Asia Pasifik, Eropa, dan Asia, CEO Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIPD mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari G20 untuk membahas lebih jauh terkait peran media di kawasan. Jadi perbincangan hari ini berfokus kepada media dan peranan media untuk memupuk pembangunan ekonomi dan bagaimana kita boleh menunjukkan yang media mempunyai kerelevanan untuk membawa pembaharuan di rantau Asia Pasifik dan khususnya pada bidang ekonomi, pembangunan ekonomi. Dan tema ini kita dapat tema ini daripada keynote address yang dibuat di G20 pada tahun lalu di Bali. Pertemuan ini berlangsung sejak 21 Mei hingga 25 Mei 2023 dengan kegiatan seminar dan workshop yang diantaranya membahas peran media televisi di masa depan, literasi media yang membentuk masyarakat sadar informasi, dan pemimpin revolusi digital. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak para pengusaha dan pengelola pariwisata berinvestasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rapat kerja nasional Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Jakarta, Selasa 23 Mei, Sandi memastikan siapapun presiden yang nanti terpilih akan mengusung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak para pengusaha dan pengelola pariwisata untuk lebih aktif dalam mengembangkan industri melalui investasi. Dalam Rakernas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia di Jakarta Selasa 23 Mei, Sandi menegaskan sudah tidak relevan menjadikan tahun politik sebagai alasan menunda investasi. Biasanya para pengusaha tahun politik itu adalah tahun wait and see, betul atau betul? Saya ingin mengajak Gipi, ubah wait and see menjadi investasi. Karena inilah siapapun yang akan terpilih akan mengusung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan data Kemenparekraf, proyek di 5 destinasi super prioritas seperti Likupang hingga Labuan Bajo bernilai sekitar 172 triliun rupiah. Namun realisasi investasi sektor parekraf pada 2020 sampai kuartal pertama 2022 baru menyentuh angka 5,31 triliun rupiah. Meski demikian, Menparekraf optimistis seiring dengan transisi menuju endemi, investasi akan terus meningkat. Sektor ini juga berangsur-angsur pulih. Pada 2025, jumlah wisatawan yang datang diperkirakan sama jumlahnya seperti sebelum pandemi pada tahun 2019. Dari Jakarta, Gilang Gatot Tetuko, Kantor Berita Antara mewartakan.
Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama sepakat menambah kuota 8.000 orang yang terdiri atas 7.360 calon jamaah haji reguler dan calon 640 jamaah haji khusus. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Selasa 23 Mei, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengusulkan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar 288,3 miliar untuk calon jamaah haji reguler. Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 288,3 miliar rupiah yang diambil dari nilai manfaat untuk 7.360 jemaah calon haji reguler tambahan sebagai bagian dari tambahan kuota 8.000 orang dari pemerintah Arab Saudi. Di mana sisanya, seperti disepakati dengan Komisi 8 DPR, sebanyak 640 merupakan jemaah haji khusus. Kemenak telah menetapkan kuota tambahan itu akan diisi oleh calon jamaah haji cadangan atau calon dengan nomor berikutnya yang melakukan pelunasan namun belum mendapatkan kuota. Usulan penambahan BPIH seperti dikatakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 23 Mei, diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Atas dasar untuk memenuhi prinsip keadilan bagi calon jemaah haji. Yang diambilkan dari nilai manfaat sebesar 288 miliar 312 juta 382.288,42 rupiah dengan rincian sebagaimana terlampir. Jika 8.000 kuota tambahan yang telah disepakati itu diakumulasikan dengan total kuota musim haji tahun ini, maka jumlahnya menjadi 229.000 calon jamaah haji. Jumlah tersebut menjadi rekor kuota tertinggi sepanjang sejarah, di mana pemerintah harus mementingkan calon jamaah yang batal berangkat di tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Priska Triverna, Erlangga Berkas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.